Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda, Standbook A241200041 dari Program Studi Pendidikan Fisika di Universitas Tadulako. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang 5 soal ujian nasional untuk kelas 12. Mata pelajaran fisika, materi tentang kalor. Semoga video kali ini dapat bermanfaat. Enjoy video. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan soal yang pertama, yaitu banyaknya kalor untuk menurunkan suhu 4 kg zat cair yang mempunyai kalor jenis 500 Joule per kilogram Kelvin dari 40 derajat Celcius menjadi 20 derajat Celcius adalah, dengan pilihan jawaban A 20 kJ, B 30 kJ, C 40 kJ, D 50 kJ, dan E 60 kJ. Untuk menentukan kalor, terlebih dahulu kita menuliskan data-data yang telah diketahui dari soal. Yang pertama yaitu massa 4 kg, kalor jenis 500 Joule per kilogram Kelvin, kita ubah menjadi 500 Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian selanjutnya perubahan suhu atau delta T dapat ditentukan dengan cara mengurangkan suhu awal dengan suhu akhir, yaitu 40 derajat Celcius dikurang 20 derajat Celcius sama dengan 20 derajat Celcius. Adapun rumus yang akan kita gunakan yaitu Q sama dengan M kali C kali delta T, di mana Q adalah kalor, M adalah massa, C adalah kalor jenis, dan delta T adalah perubahan suhu. Kemudian selanjutnya masukkan data yang telah diketahui ke dalam rumus sehingga menjadi Q sama dengan 4 dikali 500 dikali 20 mendapatkan hasil 40.000 Joule. Kita ubah ke kilojoule sehingga nilainya menjadi 40. Jadi jawaban yang benar adalah C, yaitu 40 kilojoule. Selanjutnya kita masuk pada soal pembahasan yang nomor 2, yaitu sebatang logam dipanaskan sehingga suhunya 80 derajat Celcius, panjangnya menjadi 115 cm. Jika koefisien muai panjang logam 3 dikali 10 pangkat min 3 derajat Celcius pangkat min 1 dan suhu mula-mula logam 30 derajat Celcius, maka panjang mula-mula logam adalah, dengan pilihan jawaban A 100 cm, B 101,5 cm, C 102 cm, D 102,5 cm, dan E 103 cm. Kemudian penyelesaian, kita tulis terlebih dahulu data yang telah diketahui dari soal, yaitu suhu awal atau T1 sama dengan 30 derajat Celcius, suhu akhir atau T2 sama dengan 80 derajat Celcius. Perubahan suhu atau delta T dapat ditentukan dengan mengurangkan suhu akhir dengan suhu mula-mula, yaitu 80 derajat Celcius dikurang 30 derajat Celcius sama dengan 50 derajat Celcius. Koefisien muai panjang logam atau alfa sama dengan 3 dikali 10 pangkat min 3 derajat Celcius pangkat min 1. Panjang akhir logam atau L sama dengan 115 cm. Yang ditanyakan adalah panjang mula-mula atau L0. Rumus yang akan digunakan yaitu rumus pemuaian panjang. L sama dengan L0 dikali 1 ditambah alfa dikali delta T, di mana L adalah panjang, L0 adalah panjang mula-mula, alfa adalah koefisien muai panjang
dan delta T adalah perubahan suhu. Selanjutnya, masukkan data yang telah diketahui ke dalam rumus, yaitu 115 sama dengan L0 dikali 1 tambah 3 dikali 10 pangkat min 3 dikali 50. Terlebih dahulu kita selesaikan 3 dikali 50, yaitu mendapatkan hasil 150. Jadi kita tuliskan kembali 115 sama dengan L0 dikali 1 ditambah 150 dikali 10 pangkat min 3. Kemudian kita selesaikan terlebih dahulu lagi 150 dikali 10 pangkat min 3 mendapatkan hasil 0,15. Jadi dapat kita tuliskan kembali 115 sama dengan L0 dikali 1 tambah 0,15. Kemudian kita selesaikan 1 ditambah 0,15 mendapatkan hasil 1,15. Jadi kita tuliskan kembali 115 sama dengan L0 dikali 1,15. Kemudian kita pindahkan L0 sama dengan 115 dibagi 101,15. Jadi mendapatkan hasil yaitu 100 cm. Jadi jawaban yang benar adalah A, 100 cm. Selanjutnya kita masuk pada soal pembahasan yang ketiga, yaitu di dalam sebuah bejana besi bermasa 200 gram terdapat 100 gram minyak bersuhu 20 derajat Celcius. Di dalam bejana dimasukkan 50 gram besi bersuhu 75 derajat Celcius. Bila suhu bejana naik 5 derajat Celcius dan kalor jenis minyak sama dengan 0,43 kalor per gram derajat Celcius, maka kalor jenis besi adalah, dengan pilihan jawaban A 0,143 kalor per gram derajat Celcius, B 0,098 kalor per gram derajat Celcius, C 0,084 kalor per gram derajat Celcius, D 0,075 kalor per gram derajat Celcius, dan E 0,06 kalor per gram derajat Celcius. Terlebih dahulu kita tuliskan data yang telah diketahui, yaitu massa bejana besi atau M 200 gram, suhu awal bejana besi atau T1 sama dengan 20 derajat Celcius. Suhu akhir bejana besi atau T2 ditentukan dengan menambahkan suhu awal dan suhu akhir, yaitu 20 derajat Celcius ditambah 5 derajat Celcius sama dengan 25 derajat Celcius. Massa minyak M sama dengan 100 gram, kalor jenis minyak atau C minyak sama dengan 0,43 kalor per gram derajat Celcius. Suhu awal minyak T1 sama dengan 20 derajat Celcius. Minyak berada di dalam bejana sehingga minyak setimbang ternal dengan bejana besi. Jadi apabila suhu akhir bejana besi adalah 25 derajat Celcius, maka suhu akhir minyak adalah 25 derajat Celcius. Suhu akhir minyak atau T2 sama dengan 20 derajat Celcius ditambah 5 derajat Celcius sama dengan 25 derajat Celcius. Massa besi atau M sama dengan 50 gram. Suhu awal besi atau T1 sama dengan 75 derajat Celcius. Besi dicelupkan ke dalam minyak yang berada di dalam bejana, karena besi setimbang ternal dengan minyak dan bejana. Jadi, jika suhu akhir bejana adalah 25 derajat Celcius, maka suhu akhir besi adalah 25 derajat Celcius. Dan yang ditanyakan adalah kalor jenis besi atau C besi. Kemudian selanjutnya yaitu penyelesaian. Pertama, kita menentukan kalor yang dilepaskan oleh besi dengan rumus Q sama dengan M kali C
kali delta T. Kemudian kita masukkan data yang telah diketahui ke dalam rumus sehingga menjadi Q sama dengan 50 dikali C dikali 75 dikurang 25. Kita selesaikan terlebih dahulu 75 dikurang 25 sehingga diperoleh hasil 50. Kemudian kita tuliskan kembali 50 dikali C dikali 50 sehingga memperoleh hasil 2500 C kalori. Kemudian yang kedua yaitu kita menentukan kalori yang diserap oleh bejana besi dengan rumus yang sama yaitu Q sama dengan M kali C kali delta T. Kita masukkan lagi data yang telah diketahui yaitu 200 dikali C dikali 25 dikurang 20. Kita selesaikan terlebih dahulu 25 dikurang 20 yaitu hasilnya 5. Jadi dapat kita tuliskan 200 dikali C dikali 5 sehingga memperoleh hasil 1000 C kalori. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu kita menentukan kalori yang diserap oleh minyak dengan tetap menggunakan rumus yang sama yaitu Q sama dengan M kali C kali delta T. Kita masukkan data yang telah diketahui ke dalam rumus yaitu menjadi Q sama dengan 100 dikali 0,43 dikali 25 dikurang 20. Dari perhitungan tersebut dapat diperoleh 43 dikali 5. Dari perkalian 43 dikali 5 mendapatkan hasil yaitu 215 kalori. Nilai dari ketiganya telah diketahui. Asas Black menyatakan bahwa di dalam sistem tertutup terisolasi, kalori yang dilepaskan oleh benda bersuhu tinggi diserap oleh benda bersuhu rendah. Sehingga kita menggunakan rumus Q lepas sama dengan Q serap. Kemudian kita masukkan ke rumus nilai yang telah kita dapatkan tadi, yaitu 2500 C sama dengan 1000 C ditambah 215. Kemudian kita pindahkan sehingga menjadi 2500 C dikurang 1000 C sama dengan 215. Kita selesaikan terlebih dahulu 2500 dikurang 1000 sehingga memperoleh nilai 1500. Kemudian dapat kita tuliskan 1500 sama dengan 215. Kemudian kita pindahkan menjadi C sama dengan 215 dibagi 1500. Dan hasil yang didapatkan yaitu C sama dengan 0,143 kalor per gram derajat Celcius. Jadi jawaban yang benar adalah A, yaitu 0,143 kalor per gram derajat Celcius. Kemudian selanjutnya yaitu kita masuk pada pembahasan soal yang keempat, yaitu batang logam yang sama ukurannya tetapi terbuat dari logam yang berbeda digabung seperti pada gambar di samping ini. Jika konduktivitas ternal logam 1 sama dengan 4 kali konduktivitas logam 2, maka suhu pada sambungan kedua logam tersebut adalah dengan pilihan jawaban A 45 derajat Celcius, B 40 derajat Celcius, C 35 derajat Celcius, D 30 derajat Celcius, dan E 25 derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah suhu pada sambungan kedua logam. Jadi kita bisa lihat pada gambar bahwa ada dua logam yang saling bersambungan, yaitu logam 1 dan logam 2. Jadi bisa kita lihat pada bagian tengah, yaitu pada sambungan logam 1 dan logam 2. Yang akan kita tentukan adalah suhu pada sambungan tersebut. Langsung saja terlebih dahulu kita menuliskan data yang telah diketahui dari soal, yaitu ukuran batang sama, konduktivitas ternal logam 1 dapat dituliskan 4K. Sebagaimana yang telah diketahui dari soal, yaitu konduktivitas
ternal logam 1 sama dengan 4 kali konduktivitas logam 2. Kemudian konduktivitas ternal logam 2 dapat kita tuliskan sebagai K. Selanjutnya suhu ujung logam 1 seperti yang kita lihat pada gambar, yaitu nilai T-nya adalah 50 derajat Celcius. Yang kedua yaitu suhu ujung logam 2 seperti yang kita lihat pada gambar, T-nya sama dengan 0 derajat Celcius. Selanjutnya kita masuk pada penyelesaian. Kita menggunakan rumus laju perpindahan kalor secara konduksi, yaitu Q per T sama dengan K dikali A dikali T1 dikurang T2 per I. Dengan keterangan Q per T sama dengan laju perpindahan kalor, K sama dengan konduktivitas ternal, A sama dengan luas permukaan, T1 dikurang T2 sama dengan perubahan suhu, dan I sama dengan panjang batang. Suhu pada bidang batas P dan Q atau pada benda 1 dan benda 2 yaitu dapat dituliskan dengan rumus Q per T A sama dengan Q per T B, di mana Q per TA adalah laju perpindahan kalor benda yang pertama dan Q per TB adalah laju perpindahan kalor benda kedua. Q per TA sama dengan Q per TB dapat dituliskan menjadi K1 dikali A dikali T1 dikurang T2 per I sama dengan K2 dikali A dikali T1 dikurang T2 per I. Dua batang logam A dan B berukuran sama sehingga luas permukaan A dan panjang I batang dilenyapkan dari persamaan. Sehingga rumus yang digunakan K1 dikali T1 dikurang T2 sama dengan K2 dikali T1 dikurang T2. Kemudian masukkan data yang telah diketahui ke dalam rumus sehingga diperoleh 4K dikali 50 dikurang T sama dengan K dikali T dikurang 0. Kemudian dapat kita tuliskan kembali 4 dikali 50 dikurang T sama dengan T dikurang 0. Kemudian kita kali masuk 4 dikali 50 sama dengan 200 dan 4 dikali T sama dengan 4T. Jadi dapat kita tuliskan 200 dikurang 4T sama dengan T dikurang 0. Kemudian kita pindah ruas sehingga menjadi positif dan dapat dituliskan 200 ditambah 0 sama dengan T ditambah 4T. Dari hasil perhitungan tersebut diperoleh 200 ditambah 0 sama dengan 200 dan T ditambah 4T sama dengan 5T. Jadi dituliskan 200 sama dengan 5T. Kemudian kita pindahkan T sama dengan 200 dibagi dengan 5 dan memperoleh hasil akhir yaitu T sama dengan 40. Jadi jawaban yang benar adalah B, yaitu 40 derajat Celcius. Kemudian selanjutnya kita masuk pada pembahasan soal yang kelima atau pembahasan soal yang terakhir, yaitu sebanyak 150 gram air panas bersuhu 100 derajat Celcius ditambahkan ke dalam bejana yang berisi 300 gram air yang bersuhu 10 derajat Celcius sampai campuran air itu mencapai kesetimbangan termal. Suhu campuran saat mencapai kesetimbangan termal adalah dengan pilihan jawaban A 25 derajat Celcius, B 30 derajat Celcius, C 35 derajat Celcius, D 40 derajat Celcius, dan E 50 derajat Celcius. Kemudian kita masuk pada penyelesaian, yaitu air yang bersuhu 100 derajat Celcius akan melepas kalor, sedangkan air yang bersuhu 10 derajat Celcius akan menyerap kalor. Berlakulah asas Bleb. Kalor yang dilepas
sama dengan kalori yang diserap, yaitu Q1 sama dengan min Q2. Diperoleh persamaan M1C delta T1 sama dengan min M2C delta T2. Indeks 1 dalam air yang bersuhu 10 derajat Celcius dan indeks 2 adalah air yang bersuhu 100 derajat Celcius. Jenis air C ruas kiri dan kanan bisa dicoret sehingga diperoleh rumus M1 dikali delta T1 sama dengan min M2 kali delta T2. Misalkan suhu akhir kesetimbangan termal adalah T, maka 300 dikali T dikurang 10 sama dengan min 150 dikali T dikurang 100. Kemudian kita selesaikan 300 dibagi 150 sehingga memperoleh hasil yaitu 2. Kemudian dapat kita tuliskan kembali 2 dikali T dikurang 10 sama dengan min T dikurang 100. Kemudian selanjutnya kita kali masuk yaitu 2 dikali T 2T dan 2 dikali 10 menjadi 20. Jadi kemudian kita tuliskan kembali 2T dikurang 20 sama dengan min T ditambah 100. Kemudian kita tambahkan yaitu 2T ditambah dengan T menjadi 3T dan 20 ditambah 100 menjadi 120 dan dapat kita tuliskan 3T sama dengan 120 sehingga memperoleh hasil akhir T sama dengan 40. Jadi suhu campuran saat mencapai kesetimbangan termal adalah 40 derajat Celcius. Jadi jawaban yang benar adalah D yaitu 40 derajat Celcius. Baik, itulah pembahasan 5 soal ujian nasional untuk kelas 12 mata pelajaran fisika. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.